806 958. Saya guru BK SMA Negeri 1 Sungai Liat, sekaligus salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tahun 2021. Prodi Bimbingan dan Konseling. Hari ini tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan rekaman video layanan bimbingan dan konseling untuk UKIN atau uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Terima kasih ya anak-anak Ibu semua sudah mau menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ibu siang ini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, Ibu sangat senang sekali kalian dapat hadir dalam kegiatan ini walaupun hanya dengan tatap maya seperti ini. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi sebelum gabung ke Meet ini, kalian pada ngapain nih? Kalau saya habis ngumpulin tugas, Bu, ke ruang guru. Kalau saya tadi belajar, Bu. Belajar ya. Saya habis kerjain tugas bahasa Indonesia, Bu. Agnes ngerjain tugas bahasa Baik. Indonesia. Oh, jadi bermacam-macam ya kegiatan kalian hari ini ya. Oke, Nak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Nah, tapi sebelum memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Oh, Bu. Yonatan, silakan. Mari baik teman-teman dan guru pembimbing untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Di sini semuanya mengenal? Belum, Bu. Berarti sebagian ada yang sudah mengenal dan sebagian belum mengenal Ya, ya? Bu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Untuk lebih akrab lagi, ada baiknya kita saling mengenal satu sama lain. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu, kemudian kalian lanjutkan ya memperkenalkan masing-masing dari kalian. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Heriani Wediastuti. Ibu salah satu guru BK di SMA Negeri 1 Sungai Liat ini. Oke, selanjutnya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Tantiana Verena. Saya biasa dipanggil Tia. Hai, Tia. Hai, Tia. Saya, Bu, perkenalkan nama saya Dimas Agung Nugroho, Bu. Saya dipanggil Dimas. Salam kenal semuanya. Mengenal Halo, Dimas. Dimas. Hai, Dimas. Dimas. Selanjutnya saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kevin Alanta. Saya biasanya dipanggil Anta. Hai, Anta. Hai, Anta. Hai, Anta. Ya. Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Agnes Margareta. Saya biasanya dipanggil Agnes. Hai, Agnes. Yes. Selanjutnya saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Jan Ardela Nulis. Sama tadi, satu Iya, kelas Bu. sama Agnes ya? Iya, Bu, sekelas sama Agnes. Si Sama, Bu. Anta tadi sekelas sama Dimas. Ya, Bu. Iya, Bu. Oh, begitu. Nih, Toro belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Nathan Christian Toro. Saya biasa dipanggil Toro. Halo semua. Halo, Toro. Hai, Toro. Baiklah anak-anak, karena semuanya sudah saling mengenal ya. Untuk bimbingan kelompok ini bagusnya kita kasih nama apa ya? Gimana kalau sehati, Bu? Sehati. Wah, ide bagus tuh, Bu. Saya setuju, Bu, kalau sehati namanya.
Boleh tuh Bu rekomendasinya Bu. Ya Bu, boleh tuh Bu. Yang lainnya? Sepakat, Setuju, Bu. Bu. Sepakat Bu. Oke, baiklah nama kelompok kita kali ini ya, yaitu Sehati. Baiklah, sekarang apakah masih tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan ini? Semangat, Semangat, dong, Bu. Semangat Bu. Harus semangat dong, Bu. Oke, di sini udah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok atau sudah mengetahui tentang bimbingan kelompok gitu? Sudah, Bu. Saya sudah. Belum Bu. Saya belum, Bu. Belum, Bu. Jadi ada sebagian yang sudah, ada yang belum ya? Iya. Iya, Bu. Ada nggak yang mau menjelaskan mengenai bimbingan kelompok itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Tantiana, Tia. Bimbingan kelompok itu membantu seseorang memecahkan masalah dengan dinamika kelompok, seperti adanya saling interaksi dan sebagainya. Iya, oke, terima kasih Tia. Jadi apa yang disampaikan Tia tadi benar sekali ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya pemimpin kelompok yang bertugas untuk mengatur jalannya kegiatan kelompok ini. Sebagai pemimpin kelompok di kelompok ini yaitu Ibu ya. Dan kalian adalah anggota kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk pencegahan dan pengembangan minat dan bakat kalian. Selain itu juga kalian bisa menambah keterampilan kalian ya, bersosialisasi, berkomunikasi, menambah rasa percaya diri, serta menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Apakah semuanya sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan nih ke Ibu? Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Baiklah. Oh iya, selain itu di dalam bimbingan kelompok terdapat azas-azas yang harus dipatuhi. Yang pertama, ada azas keterbukaan, di mana kalian bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan apa saja yang kalian rasakan dan kalian pikirkan. Yang kedua, ada azas kesukarelaan. Dalam kegiatan ini, ya, semua anggota kelompok dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, kemudian ada azas kenormatifan. Ibu mengharapkan kepada kalian untuk aktif dalam kegiatan ini. Ya, dan terakhir ada azas kerahasiaan. Jadi pembicaraan kita ini nanti jika ada nih hal-hal yang bersifat pribadi atau yang mengandung aib, maka kita dalam kelompok ini wajib untuk merahasiakannya. Nah, begitu Nak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah paham. Sudah paham. Sudah paham ya? Bu. Baiklah. Untuk kegiatan ini, kira-kira kita membutuhkan waktu berapa lama? Gimana kalau kurang lebih 1 jam aja, Bu? 1 jam ya. Yang lain Boleh gimana? tuh Bu. Boleh tuh Bu 1 jaman. Kita sepakat 1 jam untuk kegiatan ini? Sepakat, Bu. Setuju, Bu. Iya, Bu. Baiklah Nak, kita sepakat ya 1 jam untuk kegiatan ini. Oke, di dalam bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan strategi PBL. PBL itu adalah problem based learning, di mana PBL itu menantang anggota kelompok bagaimana belajar dan bekerja untuk mencari solusi dalam permasalahan dunia nyata secara berkelompok. Nah, jadi Ibu harapkan kalian harus aktif dalam diskusi ini. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Siap, Bu. Oke, anak-anak. Bagaimana? Semuanya apakah tetap bersemangat untuk kegiatan selanjutnya? Semangat dong, Bu. Semangat. Semangat, Bu. Semangat. Oke, nah, untuk menambah semangat kalian, Ibu akan mengadakan ice breaking. Wah, seru tuh, Bu, kayaknya. Ya. Oke. Ice breaking yang kita lakukan ini adalah game sambung cerita ya. Nanti Ibu akan memulai cerita dan kalian akan menyambung cerita Ibu. Nah, gini,
Kan Ibu memulai cerita nih. Nanti kalau ada yang nggak bisa nyambung cerita Ibu, dia akan mendapatkan hukuman. Gimana? Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu, setuju. Oke. Ibu akan mulai ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Minggu pagi, saya dan kakak saya pergi ke pantai. Saya, Bu, ya. Ya. Saat sudah mencapai pantai, saya dan kakak saya pergi mencari tempat dan membakar ikan. Setelah membakar ikan, kami pun memakannya. Setelah memakannya, kami pun bermain sebentar di pinggir pantai. Kami pun kembali bermain di beberapa tempat wahana sekitar. Setelah bermain di wahana sekitar, kami melihat ada permainan seperti bola voli, Bu, di pantai. Jadi kami juga bermain di sana. Ya. Setelah melihat permainan bola voli, karena haus, kami memutuskan untuk membeli es krim yang kebetulan lewat di depan mata. Setelah membeli es krim, kami pun memakannya dengan hikmat di bawah pohon kelapa. Setelah kami memakan es krim di bawah pohon kelapa, kita pun bergegas untuk pulang. Setelah kami bergegas untuk pulang, kami berhenti di pinggir jalan. Kami membeli lumayan banyak es krim untuk dibawa ke rumah juga agar dapat dimakan untuk besok hari. Esok hari, esok ha, esok, Ayo, semua kita hitung. esok hari, Satu, kami, dua, esok hari, tiga. Wah, Aduh. Toro ya. Jadi Toro kalah. Untuk hukumannya, ayo Toro. Sekarang Toro tampilkan kelebihan yang Toro miliki. Baik Bu, karena saya kalah, saya akan menunjukkan kelebihan saya Bu, yaitu saya akan sedikit membacakan puisi. Kasih plus buat Toro. Terima kasih. Bagus sekali ya Toro. Ya Bu. Ibu lihat kalian semakin bersemangat dan rileks. Jadi gimana? Kita lanjutkan kegiatan ini? Lanjut Bu. Baiklah anak-anak. Sekarang kalian sudah menjadi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Sungai Liat ya. Jadi untuk kegiatan bimbingan kelompok ini temanya mengenai ekstrakurikuler. Apa sih yang kalian ketahui mengenai ekstrakurikuler? Saya, Bu, Ya, silakan Agnes. menurut saya ekstrakurikuler itu adalah kegiatan non formal untuk mengasah kemampuan kita atau hobi kita. Ya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya ekstrakurikuler itu adalah sebuah akses untuk mengasah kemampuan kita, Bu, di sekolah. Semacam kayak hobi kita gitu, Bu. Saya Bu. Ya, silakan Nak. Kalau menurut saya, ekstrakurikuler atau ekskul itu adalah kegiatan Bu untuk membangun karakter, potensi, bakat, minat, kemampuan, dan kepribadian siswa Bu di luar jam sekolah. Menurut saya ekstrakurikuler itu kegiatan untuk mengembangkan hobi kita yang kita sukai, Bu. Saya, Bu. Silakan Dimas. Kalau menurut saya, Bu, ekstrakurikuler itu kegiatan tambahan untuk mengasah kemampuan yang berfungsi untuk mengasah kemampuan yang di luar pembelajaran formal, Bu. Kalau saya sendiri, menurut saya ekskul itu semacam kegiatan di sekolah, namun di luar jam sekolah, Bu, yang berguna untuk meningkatkan hobi dan membuka potensi lain milik anak-anak, Bu. Itu dari saya. Ya, ya betul Nak. Ekstrakurikuler itu ya kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat kalian. Nah, Ibu punya video nih mengenai ekstrakurikuler untuk menambah pemahaman kalian mengenai ekstrakurikuler. Kan share screen ya. Jadi silakan menyimak videonya. Oke Bu. Bentar, Ibu. Sudah terlihat Nak? Sudah Bu. Halo Sobat
Sobat YouTube semuanya, apa kabar? Kebayang gak sih kalau di sekolah gak ada ekskul? Pastinya garing dan menjemukan. Setiap sekolah memang perlu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga para peserta didik dapat menyalurkan hobi, mengembangkan minat, serta meningkatkan keterampilan di luar kegiatan program belajar biasa. Ekstrakurikuler ini memang bisa dikatakan sebagai kegiatan tambahan, tetapi tidak berdiri sendiri. Program kegiatan ekstrakurikuler ini berorientasi pada peningkatan wawasan, keilmuan, serta kepribadian siswa terkait dengan mata pelajaran tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar sekolah, tetapi tetap dalam bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Ekskul yang umum kita temui di sekolah adalah PMR, Paskibra, Pramuka, Marching Band, Futsal, Basket, Voli, Karate, seni musik dan teater. Selain dapat membentuk karakter yang baik, mengikuti kegiatan ekskul ini dapat memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertemu, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan teman-teman lain di luar teman-teman kamu yang satu kelas. Ekskul ini merupakan bentuk kegiatan belajar yang penuh dengan kegembiraan, karena memang dirancang supaya sesuai dengan minat para peserta didik. Jadi, selain akan mendapatkan banyak manfaat, dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kamu juga dapat refreshing atau melepas penat dari rutinitas belajar biasa. Satu hal yang perlu kalian perhatikan dalam mengikuti kegiatan ekskul ini ialah ketersediaan waktu. Terkadang, kegiatan ekstrakurikuler ini memang dapat menyita waktu. Tentu sangat tidak bijak apabila kamu mengorbankan pelajaran dalam KBM wajib demi ekskul. Tetapi, rugi pula jika hanya mengikuti pelajaran pada KBM wajib tersebut tanpa mengikuti ekstrakurikuler. Cukuplah kamu memilih satu dari sekian banyak ekskul yang mungkin diselenggarakan di sekolahmu. Yang penting, ekstrakurikuler tersebut memang kamu senangi dan sesuai dengan minat kamu sendiri. Jadi, pintar-pintarlah membagi waktu. Kegiatan ekskul ini dengan demikian sama pentingnya dengan kegiatan kurikuler. Jadi apa ekskul favorit kamu? Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Oke, jadi dari video yang telah Ibu tampilkan tadi ya, menurut kalian nih kira-kira ekskul apa yang ada di SMA Negeri 1 ini yang kalian ketahui? PMR Bu, sama basket. Iya, PMR Drum sama band. basket, drum band, lagi Paskibraka, Bu. Paskibraka, Pramuka, Bu. Pramuka, Bastra. Bastra, PKS, Bu. PKS. Oke. BHT juga, kalian- Bu. BHT, iya benar. Jadi kalian sudah menyebutkan nih sebagian ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Sungai Liat ini ya. Sekarang, kalian semua udah pada milih ekskul belum? Belum Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Kenapa belum milih ekskul? Saya bingung Bu, karena teman saya bilang kalau ekskul PMR lebih banyak kegiatannya dan menarik juga. Terus ada juga yang bilang kalau ekskul GHT nggak kalah seru dan nggak membosankan Bu, karena kegiatannya berkaitan dengan alam. Oh, berarti Tia bingung ya, mau ekskul PMR atau GHT gitu. Iya Bu. Yang lainnya?
Kalau saya juga bingung Bu, kan Iya. di Semansa ini ekskolnya banyak banget tuh Bu. Jadi saya masih menimbang-nimbang Bu, apa potensi saya yang cocok buat ekskul tersebut Bu. Jadi saya takut aja Bu kalau saya pilih ekskul yang salah. Oh, jadi Jen juga masih bingung nih, mau pilih Iya yang Bu, mana? bingung banget Bu. Kalau saya juga sih Bu, saya sama juga dengan Tia dan Jian Bu. Saya juga bingung Bu mencari ekskul yang sesuai sama potensi dan bakat minat yang ada di dalam diri saya Bu. Saya takut saya malah ngambil ekskul dan bakat minat saya malah terpendam Bu. Ya, masih bingung ya. Kalau saya Bu, itu Bu, Ya, Dimas. Ya. Bu, karena teman-teman saya ekskulnya acak semua dan saya susah mau nentuin waktunya kapan gitu Bu. Jadi masih pilih-pilih aja Bu. Oh, masih milih-milih ya. Kalau saya Bu, eh, saya masih kurang tahu tentang ekskul-ekskul itu dan belum tahu juga yang cocok sama saya Bu, makanya bingung Bu. Jadi Anta masih bingung juga ya. Oke, jadi di sini semuanya sama ya permasalahannya, masih bingung mau ekskul apa gitu. Iya Bu. Iya, Bu. Ya Bu, bener nih Bu. Ada yang mau PMR, Paskib, atau apalah yang sesuai dengan diri saya gitu kan. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint tentang kiat-kiat memilih ekstrakurikuler. Jadi kalian bisa memilih nih ekskul apa yang cocok dengan diri kalian gitu. Jadi tolong disimak ya. Kiat memilih ekstrakurikuler nih. Kiat memilih ekskul. Bingung kan kayak kalian kan? Masih bingung? Ya Bu, betul. Ya Bu. Oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengenali potensi diri kalian. Jadi kalian harus tahu nih, apa nih potensi diri yang saya miliki? Gitu. Jadi kalian mudah untuk memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi yang kalian miliki gitu. Izin Bu, Iya, silakan. Kevin mau nanya, gimana untuk mengetahui potensi diri kita Bu? Saya izin menjawab. Ya, silakan Jan. Sebenarnya Anta itu gampang kok. Coba kamu ingat-ingat apa prestasi yang telah kamu dapatkan. Bisa dari prestasi akademik atau dari prestasi non-akademik. Oh, bisa dari situ ya? Iya Anta. Iya, begitu Nak. Jadi kalau kalian mau mengenali potensi diri kalian, kalian coba ingat-ingat dulu, apa sih prestasi yang saya miliki atau apa sih kelebihan kekurangan saya gitu. Jadi kalian bisa tahu apa potensi diri yang kalian miliki. Nah, yang kedua kiatnya adalah kalian lihat apa sih hobi dan kegemaran saya gitu. Ayo, sekarang kira-kira nih, apa hobi dan kegemaran kalian kalau Ibu boleh tahu? Kalau saya Bu, Ya. potensi yang ada di dalam diri saya pernah juara lomba baca puisi Bu. Oh, lomba baca puisi ya. Kalau hobinya? Kalau hobi saya suka membaca buku atau novel Bu. Menurut saya, membaca dapat membantu saya dalam mempelajari, melatih, dan mengembangkan emosi yang ada di dalam diri saya. Membaca terkadang membuat saya hanyut di dalam alur cerita tersebut dan mengeluarkan emosi yang ada di dalam diri saya, Bu. Oh, begitu. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya punya potensi dalam tari modern, Bu. Dulu waktu SMP saya pernah mengikuti lomba tari modern dan juga kami sering menampilkan tari modern waktu acara sekolah. Saya, Bu. Ya, silakan. Dulu pas SMP juga saya pernah juara di lomba English Storytelling. Terus hobi saya mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang. Oh, kalau saya Bu, Hmm? saya dulu waktu SD sering ngikuti kejuaraan-kejuaraan yang bahasa Inggris yang dari les gitu Bu. Ya. Dan dari hobi saya suka menonton film atau bermain game Bu. Hobi menonton film dan bermain game ya. Saya punya potensi, saya suka, saya menyukai tanaman Bu. Saya suka menanam bunga Bu kalau di rumah. Iya. Buat pameran-pameran yang menjajakan bunga-bunga yang langka gitu Bu. Tanaman dan juga tanaman obat-obatan gitu Bu. Oh, begitu ya.
Jadi tadi udah mengenali potensi diri, kemudian hobi, ya, dan kegemaran. Yang ketiga itu kiatnya adalah ingin menguasai hal yang baru. Jadi misalnya gini, kalian mau mencari pengalaman baru ya, kalian bisa pilih ekskul yang lain nih. Jadi ketika kalian SMP, kalian mengikuti ekskul apa misalnya? Misalnya PMR ketika SMP. Di SMA saya mau pilih ekskul yang baru nih untuk mencari pengalaman baru gitu. Kira-kira waktu SMP kemarin kalian ikut ekskul apa? Kalau saya waktu SMP pernah ikut ekskul bahasa Mandarin, Bu. Ini Saya, ya. Bu, Ya. dulu saya pas SMP ikut ekskul tata boga. Saya dulu pernah ikut ekskul basket, Bu. Kalau saya ikut ekskul teater, Bu. Kalau saya, Bu, itu Bu, jurnalistik, Bu. Jadi bermacam-macam ekskul kalian ketika kalian SMP kemarin. Jadi kira-kira nih, ekskul apa yang tidak ada di sekolah kalian yang lama? Paskibra, Bu. Paskibra, Ekskul jurnalistik, Bu. jurnalistik, oke. Ekskul apa lagi? Ekskul robotik, Bu. Robotik, Ekskul PMR, Bu. PMR. Kalau di sekolah saya nggak ada itu, Bu, basket, Bu. Oh, nggak ada basket. Pramuka juga, Bu. Ekskul pramuka juga nggak ada. Iya, Bu. Oh, jadi banyak sekali ya ekskul-ekskul yang tidak ada di sekolah kalian yang lama. Oke, Ibu akan menampilkan ekskul-ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Simak lagi ya PowerPoint Ibu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Ini- Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, jadi Bu. ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Banyak nggak ekskul yang ada di SMA? Banyak banget, Bu. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Wah, banyak banget ya, Bu. Oke, nak. Jadi tadi kalian juga sudah menyebutkan ekskul apa saja yang kalian ikuti ketika SMP. Nah, ini yang kiat terakhir, yaitu lanjutkan ekskul SMP-mu. Jadi Ibu tanya nih, siapa yang mau melanjutkan ekskulnya ketika di SMP? Saya, Bu. Oh, Toro. Kalau saya kayaknya enggak deh, Bu. Soalnya Kenapa? dulu waktu SMP nggak ikut ekskul sama sekali, Bu, soalnya. Oh, Anta nggak ikut ekskul ya? Iya, Bu. Dulu pas SMP tuh nggak terlalu wajib, Bu. Jadi dan nggak ada juga yang cocok sama diri saya, Bu, sama hobi. Jadi nggak ikut sama sekali. Oh, jadi nggak cocok. Ya, ngerasa Tapi, nggak Ta, cocok. SMA ini kamu wajib pilih loh, Ta. Kamu bisa memilih ekskul sesuai dengan potensi diri kamu seperti yang sudah disampaikan tadi. Ya, benar. Tadi ada beberapa kiat ya yang bisa kamu gunakan untuk memilih ekstrakurikuler. Jangan sampai tidak memilih ekskul karena ekskul itu wajib ya. Karena ekskul itu juga bermanfaat buat kalian semua. Ya, Bu. Mungkin nanti bakal lihat-lihat ekskul, Bu. Mungkin ambil 1 atau 2 ya, Bu. Oke, bagus. Jadi semuanya apakah sudah mengerti cara untuk memilih ekskulnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang Ibu ingin kalian menyampaikan ekskul apa saja nih yang menjadi pilihan kalian sesuai dengan diri kalian. Saya, Bu. Saya rasa saya akan mencoba hal baru, Bu. Saya akan mengikuti ekskul jurnalistik. Selain karena hobi saya juga, saya suka menulis. Saya juga akhir-akhir ini jarang menulis di buku saya, Bu. Buku harian saya. Karena saya juga mengerjakan tugas sekolah. Jadi, saya mau memanfaatkan ekskul ini untuk mengasah kemampuan saya juga. Gitu. Oke, Tiam memilih ekskul jurnalistik ya. Iya, Bu. Kalau saya mungkin nanti ambil Paskibraka, Bu. Karena untuk lanjutin karate juga nanti, Bu. Lumayan fisiknya bisa kebentuk badan saya, Bu. Oh iya, paskibraka ya Anta ya. Kalau saya kayaknya bakalan
berubah deh Bu ekskulnya. Pas Berubah. waktu SMP, saya kan ikut ekskul bahasa Mandarin tuh Bu. Nah, Iya. kayaknya saya tertarik sama ekskul bola basket deh Bu. Jadi saya Oh, mau punya sedikit berwarna Bu dalam hidup saya. Jadi saya bisa mencoba hal baru Bu dalam hidup saya. Gitu Bu. ya. Jangan mau nambah pengalaman baru ya. Iya Bu, dan juga cari teman Bu. Oh iya. Kalau saya, Bu, saya mungkin Ya, ganti, Ines. Bu, ya. Ganti ke English Club, Bu. Heeh. Nah, saya suka aja gitu ngeliat yang apa sih yang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ya bahasa Inggris gitu-gitu dan lain-lain lah. Iya. Jadi di Mas English Club ya, mencoba hal baru nih. Hmm. Oke. Saya, Bu, Ya, silakan Agnes. sepertinya saya tertarik untuk masuk ekskul English Club sekalian sama hobi saya. Oh, sama hobi ya, sesuai dengan hobi. Kalau saya mungkin saya akan mengikuti ekskul yang sudah saya ikuti di SMP deh Bu. Saya ingin mengembangkan bakat dan minat saya di dalam bidang teater Bu. Saya juga ingin melatih dan mengasah kemampuan saya yang sudah saya dapat di SMP Bu. Jadi kan Iya. perjuangan saya nggak sia-sia. Iya, berarti melanjutkan eskul yang di SMP ya. Baiklah nak, sekarang Ibu mau meminta kalian untuk saling menyampaikan pendapat kalian, nggak apa-apa. Siapa yang mau menyampaikan pendapat nih ke temennya, cocok eskul apa nih? Tadi Tia memilih ekskul apa? Tadi saya ambil ekskul jurnalistik. Nah, itu kan Tia cocok sekali untuk mengembangkan hobinya kayak menulis, lebih bagus mengembangkan, keren Bu. Iya. Ya keren. Tapi Agnes, Iya. menurut saya dia lebih cocok ke ekskul dance deh. Soalnya kan dia udah mengikuti beberapa perlombaan dance gitu. Tapi dia lebih ingin mengembangkan hobinya Toro. Karena dia sudah mempunyai kemampuan itu. Dia mencari hal Gimana baru. Kak? Gimana Bagaimana Tia? ya? Saya rasa saya tetap ingin mengambil ekskul jurnalistik, Bu. Iya, Soalnya saya ingin mengasah kemampuan saya dalam menulis juga. ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian memilih ekstrakurikuler itu sesuai dengan potensi kalian ya, hobi kalian, minat kalian gitu. Oke, selanjutnya dari yang kita bahas tadi, ada yang mau menyimpulkan nggak mengenai kiat-kiat memilih ekstrakurikuler? Saya, Bu, Iya, silakan Agnes. dalam untuk memasuki ekskul itu kita mempunyai 4 kiat. Yang Iya. pertama itu mengenali potensi diri. Yang kedua hobi dan kegemaran. Yang Iya. ketiga rasa ingin menguasai hal baru. Dan keempat melanjutkan ekskul di SMP, Bu. Iya, oke, terima kasih Agnes sudah menyimpulkan ya. Bagus sekali yang disampaikan oleh Agnes. Baiklah nak, sekarang Ibu akan membagikan link Google Form ya melalui grup WA. Silakan kalian isi, ada 3 link nih untuk absen, LKPD, dan evaluasi kegiatan bimbingan kelompok ini. Ibu kirimkan ya. Oke, Oke, Bu. Bu. Oke, Bu. Oke Bu. Udah masuk kan? Ya, Bu. Udah Bu, Udah udah ya? Udah, masuk. Bu. Ya, silakan isi, Ibu tunggu ya. Sebentar. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah Sudah ya. Bu. Oke, baiklah anak-anak. Ibu senang sekali ya. Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kalian juga aktif dalam diskusi dan bisa memahami bagaimana kiat-kiat memilih ekstrakurikuler. Nah, sekarang kesan apa sih yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai sekarang? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Kan atau Anta nih? Jangan aja dulu, Bu. Ya udah, jangan aja dulu. Silakan ya. Ya, Bu. Kesan yang saya dapatkan dari setelah saya mengikuti kegiatan ini adalah saya
memiliki beberapa teman baru lagi dari kelas lain, saya juga mulai mengerti bagaimana cara saya mendapatkan ekstrakurikuler yang cocok untuk diri saya. Saya juga bisa menemukan potensi yang ada dalam diri saya agar saya menemukan kesesuaian ekstrakurikuler yang ada di Semansa, Bu. Gitu, Bu. Iya. Saya Bu, Ya. kesan saya sangat luar biasa Bu, karena dengan bimbingan ini saya sudah mulai membuka pikiran saya untuk mengikuti ekskul agar potensi dalam diri saya mulai terbuka Bu. Iya. Ya, Bu. Ya, silakan, Nak. Kesan saya di sini kita bisa mengenal teman baru dan saya jadi tak bingung lagi untuk memilih ekskul yang akan saya pilih. Tidak bingung lagi ya. Ya, Bu. Ya, silakan Toro. Kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan bimbingan ekskul ini, jujur Bu, saya sangat senang dan merasa puas. Karena dari bimbingan ini, saya belajar banyak hal tentang ekskul dan bakat minat yang terdapat di dalam diri saya dan diri teman-teman saya. Dan semoga sehabis ini, saya dan teman-teman saya bisa menentukan ekskul apa yang saya inginkan, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, silakan Tia. Saya juga nggak bingung lagi, Bu, dengan ajakan teman saya, karena saya bisa mengikuti ekskul sesuai dengan hobi saya tadi, Bu. Oke anak-anak. Bagus sekali ya. Ibu sangat senang mendengarnya. Nah, dari kesan kalian sampaikan tadi ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya gimana nih? Kapan kita bisa bertemu lagi? Minggu depan aja, Bu. Minggu depan boleh? Iya nih Bu, minggu depan. Boleh tuh Bu. Berarti kita bertemu minggu depan hari Sabtu jam 9. Gimana? Sepakat? Sepakat Bu. Sepakat Bu. Oke. Untuk dokumentasi kegiatan ini, ayo kita berfoto bersama. 1, 2. Bebas ya gayanya? Ya, Bu. Oke, selesai. Alhamdulillah kegiatan bimbingan kelompok hari ini berjalan dengan lancar. Kita akan mengakhiri kegiatan hari ini. Karena tadi di awal kita membaca doa ya untuk membuka kegiatan ini, maka untuk mengakhiri kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke Bu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan Toro. Oke teman-teman dan guru pembimbing, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Toro, terima kasih anak-anak ibu. Sampai jumpa. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Sama-sama, Ibu. Sama, Bu. Ya. Ya Ibu. Dah, Ibu. Bye-bye, Ibu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bye.